Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Pada tengah pekan ini, tepatnya pada Rabu dini hari, ada pertandingan di IPL atau Liga Premier Inggris memasuki pekan ke-24. Dan salah satu laga atau pertandingan yang menarik perhatian dan ditunggu adalah duel antara tim peringkat paling bawah, Burnley, di saat mereka menjamu setan merah Manchester United. Ya, kita tahu bersama bahwa Manchester United ini tim yang sudah tersisih di putaran keempat Piala FA ketika di luar dugaan bermain di Old Trafford. Pasukan Ralf Rangnick menyerah dalam adu penalti menghadapi tim Championship Middlesbrough dengan 7-8 setelah bermain imbang dalam 120 menit. Pertanyaannya sekarang, apakah United bisa mendapatkan 3 poin melawan Burnley? Memang kalau dilihat dari peringkat, Burnley ada di posisi buncit. Namun tim asuhan Sean Dyche ini pasti tidak ingin dipermalukan atau dipermak habis kalah mencolok atau digunduli habis oleh Manchester United. Mereka ingin keluar dari zona yang tidak nyaman, bayang-bayang terjun ke Championship pada musim depan. Ini memang sudah di depan mata. Makanya mereka harus bisa memenangkan pertandingan. Dan tim-tim papan bawah selalu akan terlecut motivasi mereka di saat mereka kedatangan tamu mereka seperti Manchester United. Jadi ini berhati-hati ya. Saya pikir bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, mereka boleh diunggulkan, tetapi pertandingan sangat sulit saya pikir yang mereka akan jalani menghadapi Burnley. Burnley baru saja kemarin itu bermain imbang 0-0 dengan tim sesama peringkat di bawah ya, di posisi 18 Watford. Sayang sekali Burnley tidak mampu memanfaatkan di kandang mereka. Mereka hanya mampu bermain imbang tanpa gol. 0-0. Kalau mereka bisa memenangkan pertandingan ini tentunya akan jauh lebih bagus di saat mereka akan menjamu laga melawan MU. Terasa berat ya bagi Burnley ini karena lawan yang datang adalah MU. Namun saya katakan bahwa mereka pasti akan termotivasi. Mereka ingin mengalahkan MU dan ini sesuatu kekuatan ya bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya. Saya pikir wajar-wajar saja. Ya. Memang juga kalau dari 19 pertandingan, Burnley ini baru 19 pertandingan. Baru 1 kali menang bahkan. Dan mereka ada 8 kali kalah. Terlalu banyak imbang. Sampai 10 kali mereka menjalani laga di musim ini dengan imbang. Namun harus menjadi perhatian bagi Rangnick bahwa di antara hasil-hasil imbang tersebut, mereka itu pernah menahan Leicester 2-2 bermain di King Power. Kemudian mereka juga pernah menahan Chelsea 1-1 bermain di Stamford Bridge. Ini luar biasa. Kalau bisa menahan tim-tim yang notabene secara kualitas permainan itu ada di atas Burnley. Tapi bisa lihat dengan kemewahan Chelsea itu gagal untuk bisa mengalahkan mereka ketika bermain di Stamford Bridge. Mereka bisa mendapatkan hasil imbang, mendapatkan poin ya, 1 poin. Mereka juga mampu bermain imbang 3-3 dengan Crystal Palace. Kemudian menahan juga imbang Wolverhampton. Wolverhampton tim yang sangat kuat ya, tim yang menyulitkan bagi Liverpool, menyulitkan bagi Manchester City. Ini tim yang oke ya. Mereka sekarang bahkan ada di 8 besar. Dan Burnley menahan Wolverhampton ini. Mereka juga menahan West Ham United. Kita tahu juga West Ham, tim yang menjadi penghalang utama ya untuk bisa mengalahkan Liverpool ketika bermain di London, dan Liverpool menderita kekalahan pertama mereka itu lawan West Ham dengan 3-2. Kemudian West Ham juga mampu mengalahkan Chelsea di kandang mereka. Nah, bagi Burnley mereka bisa mendapatkan 1 poin menghadapi West Ham. Berarti ini satu hal yang sangat baik sekali bagi Burnley. Harus hati-hati memang kalau bisa melihat bagaimana mereka juga bisa
menahan imbang Arsenal. Arsenal dengan pemain-pemain muda yang bagus, ada Bukayo Saka, Smith Rowe di sana, Lacazette, ya, bagus sekali. Tetapi Arsenal tidak mampu membuat gol, harus bermain imbang dengan Burnley. Nah inilah saya pikir ya bagi tim asuhan Rangnick harus tetap berhati-hati, konsen, ya. Mereka tidak boleh menganggap enteng Burnley yang ada di papan bawah, karena sewaktu-waktu bisa terjadi kejutan. Paling tidak Burnley ingin menahan imbang, kalau bisa dikatakan ya di sini. Nah, apa yang harus dimainkan oleh Rangnick? Ya, Rangnick bisa saja memainkan seperti starting 11 dia saat menghadapi Middlesbrough di Piala FA kemarin. Walaupun mereka kalah di adu penalti, tapi secara permainan mereka itu unggul jauh sekali, sangat telak ya melawan Middlesbrough. Dan bisa aja dengan kembalinya Pogba, mungkin Pogba akan dimainkan sebagai double pivot dengan Scott McTominay. Di belakang mungkin ada pergantian. Kalau kemarin Dan Henderson yang main, De Gea akan masuk lagi. Di kanan bisa aja ada Dalot. Di kiri Luke Shaw. Dua center back mereka, Maguire dan Varane, akan mungkin bisa bermain. Kemudian kita akan lihat bagaimana di lini serang, di gelandang serang. Tentunya Bruno Fernandes akan berdiri di bawah striker. Bisa saja CR7 di depan. Kemudian di dua sisi kiri dan kanan itu ditempati oleh Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Kalau Sancho tidak ada di sana, bisa aja ditarik Ronaldo bermain di kiri, kemudian menempatkan Edinson Cavani sebagai ujung tombak. Ini formasi yang bisa diputar oleh Rangnick. Ya. Kalau Pogba mungkin akan bermain di babak kedua, bisa aja Fred dimainkan. Tapi saya pikir Pogba akan diturunkan dari awal ya untuk bermain dengan Scott McTominay. Nah, dengan formasi seperti ini jelas sekali memang agak timpang kalau kita head to head dengan apa yang ada di Burnley ya, apapun yang harus dimainkan oleh Sendais. Mereka di depan itu sudah kehilangan Chris Wood yang pergi ke Newcastle di musim dingin ya, diambil oleh tim Sultan ini. Paling di depan hanya akan mengandalkan Maxwell Cornet yang sejauh ini sudah membuat 6 gol ya bersama dengan Burnley. Dia akan bermain. Jai Rodriguez juga mungkin masih bisa dimainkan di depan. Di tengah itu mungkin akan dimotori oleh Westwood, Aaron Lennon, ya. Di sana ada Stefan juga yang masih bisa bermain. Nick Lake sana yang akan tampil. Nah, belakangnya ini mereka punya kekuatan dengan Ben Mee dan Jan Tarkowski, dua center back yang kuat, ya. Nah, dalam pertandingan pertama ketika di Old Trafford kalah 3-1 Burnley. Ben Mee membuat 1 gol bunuh diri ya, ke gawang mereka sendiri. Selebihnya ada Scott McTominay yang bisa membuat gol dan CR7 saat itu. Dan sekarang pasti Ben Mee akan bermain lagi karena dia menjadi kekuatan di back tengah Burnley. Entah siapa yang akan dimainkan di posisi penjaga gawang, apakah Nick Pope atau Hennessy, tapi saya pikir dengan 4 pemain belakang mungkin Roberts ada di kanan ya, yang bisa ditempatkan, Peters di kiri, sementara Tarkowski saya sudah katakan tadi akan bermain dengan Ben Mee. Alternatif serangan pasti harus bisa dimainkan dari dua sisi sayap. Ini menjadi titik lemah bagi Burnley sejauh ini. Serang dari sisi Peters dan juga di samping di flank mereka dengan Roberts. Ini bisa menguntungkan bagi MU. Entah siapapun yang dimainkan dari si flank, bisa saja di sana akan masuk dengan Rashford ya, ataupun Sancho, entah dengan CR7 yang akan masuk ya. Ini sangat memungkinkan sekali bagi MU karena MU butuh kemenangan, butuh 3 poin. Mereka tidak boleh pulang dengan hanya 1 poin. Ini bahaya. Posisi mereka di tempat keempat itu masih rawan sekali. Mereka sudah bermain dengan 22 kali. Sejauh ini ada di bawah mereka, ada diintip oleh West Ham United. Selisih poin mereka 1, MU dengan 38, West Ham 37. Bahkan ada 2 tim dengan poin 36 sama, itu Arsenal dan juga dengan Spurs. Arsenal baru memainkan 21 laga, Spurs bahkan 20 laga. Ya, bisa saja bisa menyalip Man U untuk turun lagi keluar dari 4 besar jika Man U tidak memenangkan pertandingan atau ditahan imbang. Jadi apapun ini partai yang bisa dianggap serius sekali. Sebelum mereka akan bertarung nantinya di akhir pekan pada hari Sabtu itu untuk bermain bersama dengan Southampton di Old Trafford. Ya. Jadi kalau mereka bisa menang melawan Burnley, mereka bisa ambil juga lawan Southampton, kan ini jauh lebih bagus, 6 poin. Akan membuat mereka tetap
stabil serta konsisten untuk bisa mengontrol, menjaga jarak dengan 3 tim yang ada di bawah, walaupun mereka lebih banyak bermain ya dibandingkan dengan Arsenal dan Spurs. Karena West Ham sendiri sudah 23 pertandingan. Nah, inilah ramainya untuk saling bisa merebut posisi keempat di zona Champions di antara MU, West Ham, Arsenal dan Spurs. Makanya ini laga buat saya, ini laga hidup mati. Kendati mereka harus berhadapan dengan tim papan bawah, tidak boleh hilang angka. 1 poin pun berat sekali buat mereka ya. Ini hilang sama dengan kalah aja kalau bisa dikatakan sini. Harus 3 poin sebelum mereka bisa mengalahkan Southampton. Nah, bagi Burnley sendiri sudah paling enak mereka bisa bermain imbang. 1 poin udah cukup buat mereka ya. Walaupun sebenarnya kemenangan ini akan menjadi sebuah kejutan besar, sensasional, penampilan mereka di depan publik itu yang ditunggu. Ya karena mereka baru 1 kali menang, tentunya pingin menang lebih dari 1 kali buat mereka. Karena pertandingan berikut juga akan menyiksa mereka. Setelah mendapatkan MU, mereka juga akan mendapatkan menjamu Liverpool. Ini berat, pertandingan pertama di Anfield, mereka kalah dengan 2-0 melawan Liverpool. Nah, untungnya memang mereka sebenarnya bermain di kandang ya. Watford mereka bermain di kandang, namun hilang poin. Draw. Nah, dengan MU, bagaimana? Kalau mereka hilang poin lagi, pasti melawan The Reds mereka susah untuk bisa mengalahkan Liverpool. Ya, Liverpool bisa mengambil dengan 3 poin. Nah, inilah saya pikir kesempatan buat mereka untuk bisa membuat kejutan. Apakah Burnley akan membuat kejutan? Cornet ini bisa mencetak gol ke gawang De Gea. Kita nantikan bersama ya. Jadi bagi Rangnick pasti ya harus tenang ya untuk bisa melihat kondisi yang ada ya, menenangkan, menyejukkan ruang ganti karena ini paling penting ya. Karena banyak prahara yang terjadi dengan MU. Bukan saja mereka tersisih di Piala FA, tetapi bagaimana kendala-kendala itu terjadi dengan Lingard yang diblok tidak jadi berangkat keluar ya, sehingga Lingard harus bisa menenangkan diri ya, keluar dari MU untuk sementara karena mungkin kepalanya pening ketika dia gagal untuk keluar, paling tidak mungkin bisa saja dia ke Newcastle ya. Kemudian Dan Henderson juga gagal untuk keluar, diblok oleh manajemen dan Rangnick, dan perginya 2 pemain, Martial ke Sevilla, Van de Beek ke Everton. Nah, inilah guncangan-guncangan yang terjadi di MU. Mereka harus tenang sekarang, melupakan semua itu, dan Rangnick tetap harus fokus. Semua pemain kalau ingin menang ya mereka harus betul-betul konsen benar untuk bisa menghadapi Burnley. Karena kalau kejutan alangkah memalukan kalah ya, Burnley bisa membuat kejutan. Ini memalukan sekali bagi Setan Merah. Pasti dibully habis ya. Posisi Rangnick juga digoyang. Akan muncul lagi lawakan-lawakan lain yang diserbu oleh netizen. Kalau MU bisa tumbang melawan tim juru kunci yang ada di posisi buncit, makanya ini juga sebuah beban bagi MU sendiri. Tapi saya yakin kalau bicara di atas kertas, MU akan memenangkan pertandingan. Ya, ini di atas kertas, kita tidak tahu di lapangan pertandingan. Kita akan tunggu bersama sejauh mana bagaimana respons dari tuan rumah Burnley untuk bisa menjamu MU yang tentunya akan lebih diunggulkan, dan mereka akan tampil sebagai tim underdog. Burnley ini akan bagus bagi saya ya, buat mereka dengan underdog. Nothing tulus bermain, mereka menikmati aja permainan, ya bermain disiplin. Ini akan membuat MU agak kesulitan. Kita akan tunggu nantinya dalam pertandingan Rabu dini hari pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Setan Merah MU yang harus melawat ke Burnley. Ciao.